Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin memberikan materi tentang pembatasan jumlah anak atau yang biasa kita sebut dengan program keluarga berencana. Nah, di Indonesia sendiri banyak berita yang beredar tentang penyuluhan ataupun pelayanan dari program keluarga berencana ini. Kami di sini akan menjelaskan tentang apa itu program keluarga berencana ataupun pembatasan jumlah anak, tujuannya, dan juga bagaimana pandangan Islam tentang pembatasan jumlah anak ini. Hasil sensus penduduk tahun 2010, Indonesia menempati peringkat keempat setelah Amerika, India, dan Cina. Dengan dampak yang begitu besar, diperlukan kesadaran dari berbagai pihak, khususnya individu dan keluarga, untuk memudayakan suatu perencanaan dalam berkeluarga. Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, keluarga berencana adalah upaya untuk mengendalikan kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan dari promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai hak reproduksi untuk mewujudkan suatu keluarga yang berkualitas. Keluarga berencana atau disingkat KB adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Itu bermakna adalah perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran seperti kondom, spiral, dan sebagainya. Gerakan keluarga berencana diartikan sebagai upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui upaya pendewasaan usia perkawinan, pengendalian kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan keluarga dalam rangka melembagakan dan membudidayakan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. Tujuan umumnya adalah meningkatkan kesejahteraan ibu, anak dalam rangka mewujudkan NKKBS atau norma keluarga kecil, bahagia, sejahtera yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertambahan penduduk. Dan tujuan khususnya adalah meningkatkan jumlah penduduk untuk menggunakan alat kontrasepsi, menurunnya jumlah angka kelahiran bayi, dan meningkatnya kesehatan keluarga berencana dengan cara penjaranan kelahiran. Hal ini berbeda tujuannya jika untuk kesehatan, membatasi kelahiran demi kesehatan tentu bisa berefek kepada kesehatan seorang istri atau ibu, mengganggu kesehatan rahim, dan juga pada aspek-aspek organ tubuh lainnya. Tapi jangan sampai alasan membatasi kelahiran disebabkan alasan ekonomi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberikan rizki kepada mereka dan juga kepadamu." Quran Surat Al-Isra ayat 31. Jika dilihat dari dua tujuan tersebut, hukum KB dalam Islam bisa menjadi haram jika orientasinya bukan untuk kemaslahatan dan menyelamatkan, tetapi bisa halal jika memang berorientasi pada kesehatan dan juga kesejahteraan ibu. Para ulama memiliki pandangan bahwa hukum KB dalam Islam adalah haram jika tujuannya untuk membatasi kelahiran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah agar para perempuan dan keluarganya bisa memiliki keturunan yang banyak dan kuat untuk Islam. Hal ini berbeda jika tujuannya untuk kesehatan. Apa itu program keluarga berencana atau yang biasa kita sebut dengan KB? Program keluarga berencana ini adalah program skala nasional untuk menekan angka kelahiran dan untuk mengendalikan pertambahan penduduk di suatu negara. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan dari keluarga berencana ini. Yang pertama yaitu tujuan umum dan yang kedua itu adalah tujuan khusus. Tujuan umum dari program keluarga berencana ini yaitu adalah untuk mensejahterakan ibu dan anak dan untuk mewujudkan NKKBS yaitu norma keluarga kecil, bahagia, sejahtera yang menjadi dasar terbentuknya masyarakat yang sejahtera, yaitu adalah dengan mengendalikan angka kelahiran serta sekaligus menjamin terkendalinya pertambahan penduduk. Sekarang yaitu tujuan khusus. Tujuan pertama yaitu untuk meningkatkan penduduk untuk menggunakan alat kontrasepsi. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengurangi angka kelahiran bayi.
Tujuan khusus yang ketiga yaitu adalah dengan cara mensejahterakan keluarga dengan cara penjarangan kelahiran. 1. Mencegah kehamilan dan tidak diinginkan. Di Indonesia, ada sekitar 20% insiden kebobolan hamil atau kehamilan yang tidak direncanakan dari total jumlah kehamilan yang tercatat pada populasi pasangan menikah. Ini menandakan bahwa akses informasi dan pengetahuan sosial masih tergolong rendah. Kehamilan yang tidak direncanakan bisa terjadi pada wanita yang belum atau sudah pernah hamil, tetapi tidak ingin punya anak. Kejadian ini juga bisa saja terjadi karena waktu kehamilan yang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Misalnya, cara usia anak pertama dan kedua terlalu dekat. 2. Mengurangi risiko aborsi. Kehamilan tidak diinginkan sangat berisiko, meningkatkan angka aborsi ilegal yang tidak berakibat fatal. Sebab pada dasarnya hukum Indonesia menyatakan aborsi adalah tindakan ilegal dan beberapa pengecualian tertentu. Tidak aborsi sangat diatur ketat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Berdasarkan dua aturan negara tersebut, aborsi di Indonesia hanya boleh dilakukan di bawah pengawasan tim dokter setelah didasari alasan medis yang kuat. Misalnya, karena kehamilan berisiko tidak tinggi yang mengancam nyawa ibu dan atau janin, korban perkosaan dan kasus gawat darurat tertentu. Di luar itu, aborsi dinyatakan ilegal dan termasuk ranah hukum pidana. Ada beberapa risiko komplikasi kesehatan yang mungkin terjadi akibat kehamilan yang tidak diinginkan, baik untuk sang ibu maupun jabatan bayinya. Kehamilan yang tidak direncanakan dan tidak diinginkan dapat meningkatkan risiko bayi lahir prematur, berarti rendah hingga cacat lahir. Sementara risiko pada ibu termasuk depresi saat hamil dan setelah melahirkan hingga komplikasi melahirkan bisa berujung fatal seperti toksemia. Oleh karena itu, penting bagi setiap wanita dan pria Indonesia untuk mengetahui tentang manfaat kontrasepsi dan pentingnya merencanakan kehamilan sebelum memutuskan untuk berhubungan seksual. Mengurangi risiko aborsi. Kehamilan tidak diinginkan sangat berisiko, meningkatkan angka aborsi ilegal yang tidak berakibat fatal. Sebab pada dasarnya hukum Indonesia menyatakan aborsi yang tinggi ilegal dengan beberapa pengecualian tertentu. 3. Menurut angka kematian ibu. Merencanakan kapan waktu yang tepat untuk hamil dan punya anak nyatanya mengutamakan buat kesehatan wanita. Kehamilan yang tidak diinginkan dan tidak direncanakan dapat memperbesar peluang risiko berbagai komplikasi kehamilan dan melahirkan termasuk kematian ibu. Komplikasi kehamilan dan melahirkan pembagian besar ditunjukkan oleh kelompok perempuan yang menikah di usia terlalu dini. Perempuan yang menikah di usia terlalu dini, data kolaborasi BPS dan UNICEF Indonesia melaporkan anak perempuan usia 10-14 tahun berisiko 5 kali lebih besar untuk meningkatkan saat masih hamil maupun selama persalinan. Akibat komplikasinya, daripada perempuan yang hamil di usia 20-24 tahun, beberapa risiko komplikasi yang harus dihadapi oleh anak perempuan yaitu yang hamil di usia belia adalah fistula arteri, infeksi, pendarahan hebat, anemia, dan eksplosif. Ini bisa terjadi karena tubuh anak perempuan belum matang secara fisik maupun biologis. 4. Mengurangi angka kematian bayi. Wanita yang hamil dan melahirkan di usia dini berisiko lebih tinggi melahirkan bayi prematur.
lahir dengan berat badan rendah dan kekurangan gizi. Berbagai laporan mengatakan bahwa bayi yang dilahirkan oleh perempuan berusia sangat belia memiliki risiko kematian dini lebih tinggi daripada ibu yang berusia lebih tua. Ini terjadi karena janin bersaing untuk mendapatkan asupan gizi dengan tubuh ibunya, yang notabene juga sama-sama masih dalam tahap tumbuh kembang. Bayi yang tidak mendapat cukup asupan gizi dan darah bernutrisi akan terhambat atau bahkan gagal berkembang dalam kandungan. 5. Membantu mencegah HIV atau AIDS. Salah satu metode kontrasepsi yang umum paling ini terjadi karena janin bersaing untuk mendapatkan asupan gizi dengan tubuh ibunya, yang notabene juga sama-sama masih dalam tahap tumbuh kembang. Bayi yang tidak mendapat cukup asupan gizi dan darah bernutrisi akan terhambat atau bahkan gagal berkembang dalam kandungan. 5. Membantu mencegah HIV atau AIDS. Salah satu metode kontrasepsi yang umum paling mudah ditemukan adalah yang kontrasepsi ini bisa Anda temukan dengan beberapa risiko komplikasi yang harus dihadapi oleh anak perempuan yang hamil di usia belia adalah fistula, obsesi, infeksi pendarahan hebat. Nah, dari penjelasan yang telah disampaikan, kami setuju tentang program keluarga berencana ini selagi itu baik untuk kesehatan, kesejahteraan keluarga, dan juga baik menurut pandangan Islam. Bagi teman-teman yang ingin menyampaikan pendapat ataupun tanggapan, kami persilahkan. Dan terakhir, kami ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.